Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel William Megawa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di online pajak. Nah, presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi UTS mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Saya izin share screen ya. Nah, inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu inovasi yang dilakukan oleh online pajak, solusi teknologi administrasi perpajakan. Oleh saya sendiri, Daniel William Legawa, NPM 21066800010 dari S2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, konsentrasi administrasi dan kebijakan pajak. Nah, yang akan kita bahas kali ini akan sangat seru sekali dengan poin-poin pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengenal dulu mengenai profil kasus yang dipilih, yaitu mengenai profil singkat perusahaan online pajak. Dan yang kedua, yang tidak kalah menarik, kita akan melakukan interview dengan grup CEO dari online pajak, yaitu dengan Charles Gino. Ini tentunya akan sangat menarik ya, karena kita akan belajar langsung mengenai inovasi dari beliau. Saya yakin poin-poin yang disampaikan beliau sebagai tech entrepreneur, semuanya itu daging, dan tentunya akan sangat berguna bagi perkembangan inovasi bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan juga yang ketiga, dari interview oleh Charles Gino, akan kita bahas kasus dan konsep inovasi yang berhubungan dengan teori yang sudah disampaikan ketika perkuliahan. Langsung kita bahas saja ya. Nah, yang pertama adalah profil kasus yang dipilih. Telah kita ketahui sejak dulu, bahwasanya kesulitan dalam administrasi perpajakan itu muncul ya. Administrasi perpajakan itu bisa muncul karena harus ke kantor pajak secara manual, oleh karena itu bisa terhambat karena macet, ketika kita sudah sampai di kantor pajak itu juga harus antri, dan juga dokumen-dokumen yang diurus harus banyak, dan juga terkadang mengurus pajak itu harus mahal. Namun kini sudah tidak lagi, karena sudah hadir solusi yang dihadirkan oleh online pajak. Nah, tujuan dari online pajak di sini adalah hendak menghilangkan beban administrasi perpajakan dengan cara menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia. Jadi misi dari online pajak adalah menghadirkan layanan perpajakan yang mudah, terjangkau, dan mumpuni. Dan tujuan online pajak yang kedua adalah membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak melalui solusi inovatif dan juga kemudahan proses bisnis. Dan terakhir, online pajak juga bertujuan untuk membantu wajib pajak itu sendiri untuk mempermudah tahapan penyelesaian kewajiban administrasi perpajakan, mulai dari daftar, hitung, bayar, dan lapor dalam satu aplikasi terpadu. Itulah tujuan singkat dari online pajak. Nah, ini adalah brief overview atau perjalanan dari online pajak. Online pajak sudah hadir sejak tahun 2014 ya, lewat PT Acilas Advance System. Tahun 2015 dikukuhkan sebagai application service provider, dan kami terus bergerak ya, dari tahun 2017 mendapatkan pendanaan series A, kemudian 2018 dianugerahi penghargaan teknologi pionir oleh World Economic Forum, kemudian terus berkembang mendapatkan berbagai macam penghargaan dari Asia Tech Awards, dari majalah Forbes, dari Mac Plus Inc., dan juga terakhir dari aliansi Better Than Cash Alliance ya. Jadi tentunya milestone ini menandakan online pajak terus melakukan inovasi dan inovasi dan inovasi yang tidak pernah berhenti sedikit pun sampai hari ini, sampai detik ini. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu online pajak? Online pajak adalah sebuah platform yang bisa membantu wajib pajak untuk melakukan hitung pajak, setor pajak, dan lapor pajak semuanya dilakukan secara online dalam satu aplikasi. Online pajak bisa melakukan ini karena sudah ditunjuk oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk menghadirkan layanan yang sama persis dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, online pajak adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan yang dapat menyediakan layanan-layanan seperti yang DJP sediakan, namun online pajak dapat juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini di tahun 2019 online pajak pun sudah bekerja sama dengan bank agar bisa menyetorkan pajak secara online. Dan inilah dia inovasi online pajak tahun 2019. Bisa hitung, setor, dan lapor. Nah, di tahun 2022 sekarang, online pajak telah melakukan inovasi yang jauh lebih besar lagi. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, inilah inovasi online pajak di tahun 2022. Dari slogan hitung, setor, lapor, online pajak telah berinovasi menjadi comply atau patuh, transact atau bertransaksi, dan juga connect atau menyambungkan gitu. Jadi online pajak sudah melakukan inovasi ya dari hitung, setor, lapor menjadi comply,
transact, and connect. Comply di sini adalah patuh dengan berbagai macam kewajiban dan kepatuhan pajak. Contohnya untuk PPN, PPH, dan lain-lain. Dan juga bisa patuh terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan juga bisa melakukan kepatuhan mulai dari persiapan, penghitungan, pembuatan pembayaran, sampai pelaporan. Dan juga bisa melakukan rekonsiliasi dan juga fitur-fitur lainnya. Untuk fitur transact atau bertransaksi, online pajak menyediakan fitur pajak pay dan juga check out by online pajak. Dan juga untuk fitur connect, online pajak menyediakan fitur financing dan juga registration and validation. Jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa online pajak sudah melakukan inovasi dari yang tadinya hitung store lapor pajak saja, ini sudah berinovasi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di tahun 2022 ini. Saya terus membayangkan mungkin di tahun 2025 atau 2028, 2030 online pajak dapat melakukan banyak hal yang lebih besar lagi dengan inovasi yang dihadirkan oleh online pajak. Nah, saya sangat beruntung karena dapat memiliki kesempatan untuk menginterview langsung grup CEO dari online pajak, yaitu dengan Mr. Charles Gino. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Yang pertama adalah mengenai latar belakang beliau mendirikan online pajak. Yang kedua adalah inovasi-inovasi yang beliau sudah lakukan dengan online pajak. Yang ketiga, bagaimana cara Charles Gino itu bisa menjaga diri untuk tetap berinovasi setiap hari. Dan juga bagaimana sih caranya untuk merencanakan dan mengeksekusi inovasi tersebut. Dan juga yang kelima, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam inovasi? Yang keenam, bagaimana atau sepenting apakah talent sumber daya manusia untuk seorang Charles Gino, pendiri online pajak? Dan yang nomor 7 adalah mengenai cara kepemimpinan Charles Gino di online pajak, dan yang kedelapan adalah rencana dan harapan beliau untuk kedepannya bagi perpajakan dan juga online pajak di Indonesia. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan konsep-konsep inovasi yang sudah dipelajari di perkuliahan. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita saksikan interview dengan Mr. Charles Gino. Hello Charles, how are you? Hi Daniel, I'm good. How are you? Yeah, I'm very great. Yeah, Charles. Yeah, thank you for this opportunity, Charles. It's really a great opportunity to have a discussion with you today about especially about innovation. Yeah, because for me, online pajak, yeah, the company that you found, the company where I work, is a true example of innovation, Charles. Yeah, I've worked here for appropriately like 6 years, and every single day, I see innovation, and you show innovation. Charles, could you tell me a brief background about online pajak, please? Sure. We started online pajak maybe 7 years ago, really, and I think if we talk about innovation, at the end of the day, we started online pajak because of my own pain. I was really struggling to understand the tax system in Indonesia. And because of that, I had the urge to actually try to fix the problem, initially for myself, but I quickly got to understand that it's a much bigger problem than just me. And that's how we got started, really. No? So it's because of your story, yeah. It's your originating for your original story, the online. It's my own frustration. I think the best way to find something meaningful if you want to innovate is to look what is frustrating you every day. I see. And now you already found the solution, right? So what are the innovations you have done with online pajak? And for you, what is the biggest impact for Indonesia? I think so. We are far from being done, but maybe I'll start with trying to answer the impact for Indonesia. Yeah, impact. And then I'll tell you what we have done to get there, or to try to address the issue. In Indonesia, basically, tax collection has been an issue for the last 20 years or so. While we are not the regulator, we really feel we can contribute in two aspects. Every time someone pays taxes, we hear the same issue. First, it's complicated. And two, I don't really know what's being done with the money. And so the first one is really the heart, I think, of technology companies overall.
It's all about user experience. It's all about removing the friction and making really the process at every single step as easy as possible. So, as you said that you are a technology company, Online Pajak is the technology company, and I can see Online Pajak is keep innovating every day. Is it right? And correct? How, yeah, that's our job. Yeah. Yeah. How you keep yourself to innovate every day, Charles? Well, first, of course, you need to listen to the market. You really need to let yourself take all the inputs, all the feedbacks as much as you can from the customer, from the users, from the taxpayer, even from the regulator. You really try to get as many inputs as possible, and then you keep on looking for stuff to solve those issues. Sometimes the way to solve an issue is going to be through technology. Sometimes it's going to be through having a conversation with the regulator. Sometimes it's going to be by having people to answer a phone call. There are many ways to solve a problem. And it's not just about technology. And so if you find a problem, then you start to look for the solution, but you really need to have the problem first. And the only way to do that is just stay open. Stay open to inputs, stay open to influences, stay open to comparing what's being done in other countries, on websites or stuff like that. There are many tools that you can use. At the end of the day, you just need to stay open and listen. Okay. So the step is to listen, and then to stay open, and then you have listen and to talk and ask questions. Okay. And after that, how do you plan and execute your innovation? After you listen, after you talk, how you plan and execute the innovation? That is really a process that we are codifying inside Online Pajak. There is something called agile methodologies. That is really all about delivering the maximum value to the customer in the less effort possible, and validating that what you think was a good idea is actually a really good idea. So that's really these methodologies that we are applying inside OP, inside Online Pajak. We have constantly new ideas, and none of them should be more of a priority versus the others. It's just a matter of going after them in a very scientific methodology. One by one, we test, we do what we call minimum viable product. We develop something very simple just to validate that our assumptions are right, that is actually a real pain point, and that our solution is really going to solve the pain point. And then we iterate and we iterate and we iterate, basically. I see. So innovation for you is not just a big leap, but it's everyday little steps. Exactly. It's micro step all the time to get closer to the solution. Okay. I see. This is you still need big leaps. I don't think you can create a company just with micro steps. Okay. I think you need a vision, you need an idea, you need to jump. And quite often you still need to jump. But there are many ways to de-risk innovation with proven methodologies such as Agile that really de-risk the time you're going to spend, doing the amount of investment you're going to do to make sure that what you've developed is actually solving an issue. Okay, Charles. Thank you, Charles. Thank you. I really understood about that. So what is your biggest challenge, Charles, in innovation after all? It's patience. Okay. I think it's not the lack of ideas. It's the lack of resources. It's the lack of time. It's the lack of speed when you want to implement them. And that's really all about scaling a startup. At the beginning, you're a small company, and then you get a bit bigger, but you really need to put some systems in place, some communication systems in place, some processes in place to make sure that you scale in a healthy manner. Okay, Charles. But it's all about patience.
Okay, thank you, Charles. Thank you, Charles. And I would like to ask how important the talent, the human resource for you. How you manage talent in this online pajak company, Charles? I think it's very important. I mean, the answer seems simple, but you just cannot build a company alone. You just cannot build a product alone. So you need the first mission, the first job as an entrepreneur is to pitch your first employee, is to convince someone to join you in your venture, in your idea, in your dream. And that is exactly my job. My definition, the way I define my job is to convince the employees of OP to follow me in my dream. I hope I did my job well on you. But that's really the job of an entrepreneur. Yeah. You need to convince shareholders, you need to convince investors, you need to convince employees, you need to convince customers. And all those dimensions, it's all about getting people to buy in your vision. Okay, thank you, Charles. So the keyword is the vision and to convince the people about your vision. Thank you, Charles. And above all, can you share about your leadership style in online pajak and how it affects the online pajak's processes and online pajak's goal today and tomorrow, Charles? Your leadership. I think, but I always drive by trying to convince, basically. I would always drive by trying to convince. It has a few drawbacks. I think I've been trained in a way to pitch. I've been trained to convince everyone. That has two drawbacks. Sometimes it can be difficult to actually listen to counter arguments because I've been trained to always find an answer. You tell me, yes, but, and I will always find something to answer to you. So that's one drawback. And that you just need processes and you need to surround yourself with good people that are really able to stand and say, no, we are not going to do it. Second, it's also not my strength to be very strong at processes. Organization and stuff like that is not necessarily my strength. I'm a leader that is going to try to inspire people more than put some processes, some KPIs in place. And I think as we scale the company, we really need both. We need inspiration, but we need discipline and we need processes. Okay, so you as a leader needs to inspire the people, yeah? I mean, that's my style of leadership. Okay, yeah. That's my style of leadership. There are other types of leaders. Huh? Okay. Yes, thank you, Charles. And the last question is, what is your plan ahead and your hope for the innovation in online pajak, Charles? Your hope and your plan. I mean, our whole mission is to actually enable the increase in the revenue collection. I'm a firm believer that if we are not able to contribute properly into the increase of the revenue collection, the country revenue collection, right? The country. Yeah, correct. Yeah, the country revenue collection. I think Indonesia will really struggle simply because there won't be enough roads, there won't be enough schools, there won't be enough hospitals, basically. So we need to find a hack in a way to just get the revenue to take off, the revenue collection of the country to take off. And we hope we can be that hack. Thank you, Charles. And this is very, very, very powerful words from you, Charles. Yeah, because after all, taxation is about the country revenue collection. But yes, no one likes to pay, that's for sure. But actually, it does serve a purpose. Okay, Charles. Thank you very much, Charles, for your time. Cool. Anytime, today. Daniel. And I will put it on YouTube, so you will watch it on YouTube. Please give me permission. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you, Charles. I will stop the recording right now. Sure. Thanks, Daniel. Thank you, Charles. Nah, demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan dengan Charles Gino, founder dan grup CEO dari Online Pajak.
Nah, ini merupakan saya pribadi mendapatkan banyak sekali materi mengenai inovasi, ilmu mengenai cara berinovasi yang rekan-rekan saksikan, bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang benar-benar daging ya mengenai inovasi ya gitu. Nah, memang wawancara dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan kembali mengulang menyampaikan poin-poin penting yang disampaikan oleh Charles Gino dan menghubungkannya dengan teori yang sudah disampaikan di perkuliahan inovasi dan perubahan organisasi. Nah, yang pertama adalah saya izin share screen ya. Nah, yang pertama adalah mengenai konsep innovate or die, yaitu dengan konsep VUCA atau volatile, bergejolak, uncertain, tidak pasti, kompleks atau rumit, dan juga ambiguity yang tidak jelas. Jadi di sini konsep VUCA ini benar-benar berlangsung pada Charles Gino. Jadi Charles Gino mengalami kesulitan dan akhirnya beliau berinisiatif untuk melakukan inovasi, membuat teknologi perpajakan yang sampai saat ini hadir untuk membantu teknologi perpajakan masyarakat di Indonesia gitu. Nah, yang paling hal terpenting yang tadi Charles Gino sampaikan adalah untuk berinovasi, lihatlah apa yang membuat kamu frustasi setiap hari gitu. Itulah kunci paling cepat untuk berinovasi gitu. Dan yang kedua adalah impact dari online pajak adalah teknologi. Jadi online pajak telah berkontribusi dalam teknologi perpajakan di Indonesia begitu. Dan yang ketiga adalah cara Charles Gino bisa terus berinovasi adalah dengan cara mendengarkan market atau mengerti dari market, dari klien dan dari teknologi itu sendiri gitu. Kita tidak harus memecahkan masalah, kita tidak harus berinovasi dengan teknologi, tapi bisa juga dengan percakapan, bisa juga dengan berbicara dengan orang lain gitu. Jadi ada banyak cara untuk berinovasi gitu. Dan yang keempat adalah cara Charles Gino merencanakan dan mengeksekusi inovasinya adalah menggunakan metode agile metodologi, yaitu adalah menghasilkan nilai yang maksimum dengan sebisa mungkin usaha yang minimal gitu. Jadi di sini sama dengan teori yang menyampaikan nomor 4 ini, innovation is not an event. Innovation is a design process ya. Jadi innovation seperti yang tadi sudah disampaikan adalah micro steps to get closer to the solution. Namun walaupun innovation ini juga dilakukan dengan langkah-langkah kecil, tetapi innovation juga membutuhkan loncatan besar pula, kadang-kadang tetap membutuhkan visi untuk mencapai hal yang jauh lebih besar gitu. Dan juga yang menjadi challenge di inovasi adalah tadi Charles Gino sampaikan adalah mengenai patience, kesabaran. Kadang-kadang kita perlu sabar. Kita perlu sabar dalam melakukan inovasi. Karena kita perlu melihat bahwa ide kita mungkin banyak, tetapi kita tetap membutuhkan waktu, kita tetap membutuhkan sumber daya, kita tetap membutuhkan proses dalam melakukan inovasi. Dan juga pendapat beliau mengenai innovation dan talent adalah sesuai dengan teori di mana pemimpin harus meyakinkan karyawan, investor, dan juga customer. Nah, Charles Gino di sini tadi menyampaikan bahwasanya ia sudah meyakinkan para karyawan untuk bergabung dalam idenya di online pajak ini, gitu. Untuk bergabung mendukung idenya ini. Nah, kemudian yang nomor 7, tipe leadership beliau adalah decisiveness driven atau yang tersetir berdasarkan keputusan ya. Jadi memang kadang-kadang itu ada sedikit hambatan atau tentangan dari partner atau mungkin dari karyawan, tetapi seorang pemimpin harus tetap berpegang pada tujuan awal gitu. Jadi yang namanya pemimpin itu harus mengelilingi diri mereka sendiri dengan orang-orang yang akan mendukung sang pemimpin menuju goalnya pemimpin gitu. Jadi pemimpin juga harus bisa menginspirasi para partnernya atau para karyawannya. Dan juga yang terakhir yang nomor 8 adalah inovasi dibuat untuk sebuah visi yang lebih besar. Pada kesempatan kali ini online pajak memiliki visi untuk membantu pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Jadi bisa kita lihat di sini visi online pajak itu bukan untuk mengumpulkan keuntungan diri sendiri, tetapi untuk membantu pemerintah Indonesia itu menambah penerimaan negara dari perpajakan gitu. Jadi di sini inovasi itu tidak berkaitan dengan diri kita sendiri, tidak berkaitan dengan keuntungan diri kita sendiri, tetapi yang namanya inovasi itu harus bisa membantu tujuan yang jauh lebih besar. Jadi mudah-mudahan yang saya sudah sampaikan barusan cukup bermanfaat ya. Jadi di sini yang sudah kita pelajari sangat-sangat banyak. Gitu yang tadi kita sudah mulai belajar dari tadi VUCA, juga bagaimana kita
mendengarkan customer, dan juga inovasi adalah langkah-langkah kecil. Inovasi itu juga harus bisa meyakinkan para karyawan gitu dan juga para partner, dan juga leader dari sebuah inovasi itu harus mengelilingi dengan orang-orang yang tepat untuk tetap berpegang pada goal. Dan pada terakhir, kata kunci yang sangat-sangat menarik adalah inovasi bertujuan untuk melayani tujuan yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, rekan-rekan yang menyaksikan video ini, teruslah berinovasi, tetaplah berinovasi, dan jalani terus inovasi yang sedang atau yang akan Anda lakukan pada hari ini dan di kemudian hari. Saya Daniel William Legawa, semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih banyak.